tidak semudah melakukan perencanaan memang. Upaya pembangunan seringkali terkendala berbagai hal, dari aspek sosial hingga aspek hukum. Seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan JOR Lingkar Luar W2 antara Kebon Jeruk ke Ulu Jami sepanjang 7,7 km ini terhambat akibat sejumlah keluarga belum mau membebaskan lahannya. Sebagian masyarakat yang terlintas pembangunan ini enggan untuk melepas tanahnya. Yang paling masih menyangkut belum dibebaskan itu adalah Kelurahan Petukangan Selatan. Di situ ada 147 bidang lagi, namun luasannya kecil-kecil. Antara lain 140 bidang itu 71 bidang mereka menggugat ke PT UN dan 68 bidang mereka mengikuti. Kalau 71 bidang itu dikabulkan, maka mereka pun akan ngikut. Nah, saya selaku Ketua P2T Jakarta Selatan menunggu dan sudah dirapatkan kemarin akan ada cari kertas untuk memerintahkan P2T agar melakukan musyawarah ulang. Hasilnya bagaimana? Kalau 71 bidang mereka 2 tahun yang lalu menggugat SK Gubernur tentang besaran ganti rugi, dan sekarang DLU Departemen PU pun juga sudah melakukan meningkatkan harga tanah yang akan dibayarkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat pun juga mau menerimanya. Selesaikan, 1 kilometer lagi kecil itu. Tapi kerugian yang kita alami sebagai operator-operator, pengusaha angkutan rugi. Produsen, fabrikan rugi. Akhirnya siapa? Masyarakat juga yang akan terbebani. Perhitungan uang untuk pembelian pembebasan lahan yang terkena proyek ini, meski perhitungan ditetapkan dengan harga tertinggi atau ganti untung, tetapi penolakan tetap saja terjadi. Justru missing link inilah yang sangat menentukan, karena selama ini angkutan barang itu terhambat dari Bekasi maupun dari Tangerang, dari Bogor yang antar lintas kota. Sebenarnya sekarang ini kan terhambat, mau terus terpaksa harus lewat dalam kota, dan itu merupakan masalah tersendiri. Dengan tersambungnya W2 ini, sebenarnya dari Bekasi mau ke Merak, dari Bogor mau ke Merak atau sebaliknya tidak perlu masuk dalam kota, sehingga yang namanya Cawang, Tomang itu tidak perlu lalu lintas bertumpuk-tumpuk di sana, karena lewat sini semua nantinya. Jadi angkutan barang maupun bis antar kota, ya di sini semua jalannya. Inilah fungsinya JOR itu sebenarnya untuk angkutan lintas kota. Panitia pembebasan tanah yang dibentuk tahun 2008 hingga kini belum menyelesaikannya. Musyawarah dan mufakat sering menemui jalan buntu, padahal persoalan ini harus selesai Desember 2012. Akibatnya, rencana penyelesaian pembangunan JOR pun mundur dari rencana semula. Dampak ekonomi yang timbul menjadi meningkat, sehingga nilai proyek menjadi tidak efisien. Investor pun akan berpikir ulang untuk berinvestasi dalam bidang ini. Ini nggak mungkin selesai, 2012 tinggal seminggu lagi, nggak mungkin selesai lah. Jadi ini kondisinya baru 20%, sehingga ya masih memerlukan waktu yang cukup, dan waktu yang cukup itu tentu saja tergantung pada ketersediaan lahan ini. Ya, tahun 2012 sebetulnya akhirnya targetnya pembayaran selesai, namun kenyataannya masih ada kendala. Ya mudah-mudahan lah di bulan Maret itu akan selesai semuanya. Setelah selesai semuanya, jalan tol tidak ada kendala untuk melakukan pembangunan dan kita pun juga akan bisa menikmati. Jadi ini semata-mata bukan kepentingan pengusaha, tetapi kepentingan ekonomi. Ekonomi harus. Kalau jalan ditutup, transaksi ekspor impor tidak ada. Siapa yang rugi? Negara. Nah, seperti sekarang siapa yang rugi? Negara. Pembebasan lahan yang selalu menjadi masalah klasik pada setiap pembangunan infrastruktur vital harus bisa diselesaikan pemerintah. Sudah ada aturan yang bisa menjadi pijakan pemerintah untuk menghadapi warga yang menolak menyerahkan tanahnya bagi kepentingan umum. Tentu, pemerintah harus memberi ganti rugi yang layak. Jakarta adalah magnet bagi banyak orang. Inilah pusat bisnis dan pusat pemerintahan yang terus mengundang banyak orang untuk datang dan beraktivitas di sini. Sudah saatnya kue pembangunan tidak hanya berpusat di ibu kota, agar beban kota ini tidak menjadi semakin gemuk, agar Jakarta menjadi kota yang lebih nyaman dan bersahabat.